Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya sedang berada di lokasi stasiun Cisomang, stasiun yang tidak aktif yang berada di wilayah Jawa Barat. Teman-teman, sebagai seorang penggemar railway fans atau penggemar kereta, kita harusnya tidak hanya membahas tentang keretanya saja, jadwalnya saja, tapi kita juga harus tahu, harus paham sarana-sarana pendukung apa saja yang mendukung perjalanan kereta. Di antaranya adalah stasiun. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas stasiun yang sudah tidak aktif lagi, stasiun Cisomang. Tapi tentu setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Teman-teman, beginilah kondisi stasiun Cisomang yang sudah tidak aktif lagi ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini bekas ruang tunggunya. Di sini ada bangku-bangku untuk hidup penumpang pada waktu itu. Dan lihat dindingnya juga sudah terkelupas ya sebagian. Ini kesannya vintage banget teman-teman. Saya nggak tahu kalau malam hari apakah ada sesuatu yang misis atau tidak, karena memang kalau dilihat sih enggak ya, karena ini dekat rumah penduduk. Nah ini salah satu ini tiket kayaknya, ini bukan tiket teman-teman ya. Nah ini ada rumahnya di sini, ini tempat tiket. Jadi seperti saya bilang di pembukaan tadi, sebagai penggemar kereta kita juga harus tahu stasiun-stasiun apa saja yang memang sudah tidak aktif lagi saat ini. Di antaranya ya stasiun Cisomang ini. Ayo teman-teman, kita lanjut lagi ya ke stasiun Cisomang. Ya, platform atau peron yang menjadi tempat penumpukan kereta. Gampang kalau kita nanti itu dari sana atau bersama. Ini sudah double track ya, teman-teman. Jadi ada dua jalur. Kalau di video sebelumnya saya menjelaskan atau memvideo tentang jembatan Cisomang, sekarang kita memvideokan stasiun Cisomang. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ada ruang TTKA atau Train Dispatcher. Ini sudah digembok ya teman-teman, nggak bisa. Nah, ini memang sudah tidak, sementara waktu mungkin tidak digunakan ya, karena sudah tidak menjadi stasiun. Teman-teman, di belah sana tuh, di sebelah sana ada bangunan. Mau ke sana nggak? Yuk kita lihat. Itu bangunan apa? Sudah tua juga bangunannya. Mana Pak? Mau nanya aja Pak, ini dulu bekas rumah itu ya? Ya rumah Jawatan kereta. kepala Sekarang stasiun kosong Pak. kosong. Ini bekas PKA, kalau di sana bekas kepala stasiun. Ada juga yang gede di sana ya? Itu kepalanya? Yang kepala ini PKA-nya, PKA-nya. bawahannya. Oh. Tapi memang udah kosong nggak ada? Rumah kosong. Boleh lihat masuk ke dalam nggak Pak? Boleh. Boleh. Punten ya Pak? Ya kalau
Teman-teman, alhamdulillah pada saat ini saya ketemu dengan bapak yang sehari-hari di rumah ini bukan tinggal ya, beliau hanya menjaga dan ada urusan sedikit ya terkait rumah ini yang mungkin ada lihat-lihat. Jadi namanya Pak Dede. Pak, ini saya mau tanya, kan bapak kan sering ini sampai malam juga Pak, sering. Sering kan kalau pada maghrib kan saya suka ada ayam saya masuk ke sini. Saya kalau malam kan pintunya ditutup, kalau di mana suka masuk ke sini. Nah, terus teman-teman, ini kan gedung sudah lama banget ya. Dalam konteks video ini saya tidak menceritakan hal-hal kondisi, cuman saya pengen tahu aja, Pak, saya pengen tahu nih, Iya ya. apakah Bapak di sini pernah merasa ada sesuatu yang aneh atau gimana? Kalau saya emang enggak, kalau Enggak. orang-orang yang lain, Orang bilang, malah mah yang duduk yang atas gitu suka ada yang apa gitu yang melemparin. oh, Tapi kalau lagi pikirannya nggak fokus, kayak untuk masuk aja, kayak ada apa gitu ke pundak Oh, kita oke. yang merinding. Gitu. nah Kalau- jadi teman-teman, Mm-mm. mungkin teman-teman bisa saya artikan yang di Bapak ini. Kalau Bapak ini secara pribadi sih nggak pernah merasakan Mm-mm. ada sesuatu di sini. Tapi kalau kata orang-orang sekitar sini, memang di sini ada penampakan. Ya, ini kita bisa maklum ya, artinya bukan ini karena memang biasanya kalau rumah yang sudah kosong dan tidak pernah ditinggali dan ditinggalkan cukup lama, biasanya ada makhluk dari dimensi lain yang ada di sini. Dan saya sendiri pun ketika masuk ke dalam tadi, teman-teman bisa lihat videonya, Iya. saya merasakan memang ada aura yang berbeda. Pak, Bapak tadi mau ngantarin saya ke sana? Ya, Boleh bantu boleh, nganterin? boleh. Ayo, teman-teman kita lihat ke rumah apa? Rumah apa kelas itu? satu itu kepala stasiun. Kepala stasiun. Kalau ini perubahan PPKA. Kalau gitu. ini ke PPKA. Ayo Pak. Nah, teman-teman, ini dia rumah KS yang tadi kita lihat dari kejauhan. Ini bisa masuk ke dalam nggak, Pak? Bisa. Dari belakang ya, Pak? Iya. Dari belakang. Iya, teman-teman. Kita lihat. Saya kata saya tadi itu Pak, yang kata saya yang lempar dari bawah ini nih kata ini. Iya. Bapak maaf ya dulu. Assalamualaikum dulu, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Numpang ya punten Bapak Ibu Om Tante Neng AA. Oh. Itu bekal itu kamar itu ini bekal dapur itu kamar mandi yang dulunya. Oke. Kan gitu ada Oh, tapi ini sekarang jadi tempat jerami ya, Pak? karena ada yang dulunya ada orang mau bikin apa tuh jamur. Oh. Cuman kan keburu tahu apa Oh, tuh mau gak ada bikin. modalnya aja hidupin nanti ini mau dibuang ini harus saya mau dibuang dan Bapak pernah malam-malam ke sini? kalau saya mah pernah yang dulu kita cerita kemarin mau ngambil kosin ada melempar di sini. Oh, gitu ya. Tapi ke saya mah enggak gitu. Ya lama dulu. Itu Hah? ada. Malah mah kata orang lewat kemarinnya ada orang lewat. Ada orang kayak bercanda kayak suami istri. Orang lewat itu curiga, kadang-kadang ada orang ini. Sampai dilihat sini nggak ada apa-apa. Tapi ada suara di sini. Ada suara. Oh, ceritanya. gitu. Tapi ya memang ya, kalau pengenalan sudah lama nggak ada tempatin, saya pikir normal sih ada yang Tapi saya nempatin dulu orang, kan ada waktu saya yang Pak, lain nempatin. saya di sini di stasiun jualan dari tahun 7 tilung sampai punya anak. Tapi pulang anak itu saya udah punya istri, tipe belum punya tempat tinggal. Ya saya kayak istri, Pak udah sama Berarti saya. ini udah lama Pernah banget dong? saya di situ. Udah lama banget kosongnya, Pak. Lama. Udah puluhan tahun dong ya. Ada 15 tahunan dah.
teman-teman, inilah dia bagian dalam dari rumah kepala stasiun yang tadi disebut oleh Pak Deden ya. Teman-teman bisa lihat kondisinya di sini seperti apa rumahnya. Bisa dikatakan sudah rusak ya, sudah tidak layak huni. Nah, ini ruangan-ruangan yang ada di rumah ini. Ini bekas apa? Saya nggak tahu. Ini bekas kamar. Jadi ada beberapa ruangan di bagian belakang, ada 4 ruangan, dan ini di sebelah kanan saya ruangan utama. Kalau teman-teman lihat video ini, bagaimana pendapatnya? Apakah teman-teman melihat sesuatu? Ya, pasti namanya rumah yang sudah terbengkalai, tidak ditempati, pasti ada makhluk dari dimensi lain yang juga menempati di sini. Karena kita hidup berdampingan dengan makhluk selain manusia. Ya, oke teman-teman, mari kita lanjut explore rumah ini. Seru nih, saya suka nih kalau kayak gini nih. Ini sangat lembab ya teman-teman. Ini kayaknya bekas kamar mandi, dan itu ada bekas sumur. Jadi dulu katanya di sini juga pernah ditempati oleh orang Belanda. Oke teman-teman. Nah, kalau di sini nih, ini bangunan atau ruangan di dalam bangunan utamanya teman-teman. Nah, di sini ada sawah-sawah. Jadi bisa teman-teman bayangin kalau malam seperti apa ya, karena ini agak terpencil ya. Dan di sana tadi kan rumah PPK-nya, dan ini rumah kepala stasiun. Oke teman-teman, demikian eksplor kita di rumah ini ya. Nanti kita lanjut lagi ke sana. Yuk. Kereta api Indonesia keren banget.
Gimana? Bagus ya videonya? Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua tentang transportasi di Indonesia, khususnya perkeretaapian. Sekian sudah video saya kali ini. Nanti kita jumpa lagi di video yang lainnya, di tempat yang lain yang tentunya tidak kalah menarik dari tempat ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.